day. I still remember when I was really free and all the things I lived. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah Indonesia masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah singkat Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh Utara, Kabupaten Lok Samawe. Kerajaan ini diketahui merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak yang pernah ada sebelumnya. Kerajaan Pasai ini didirikan oleh Merah Silu atau yang kemudian dikenal dengan menggunakan gelar berbahasa Arab yaitu Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Nah, cukup banyak bukti arkeologi yang menunjukkan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai ini, antara lain yaitu makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat pusat Kerajaan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Samawe. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudra Pasai, yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa Sultan ini, Samudra Pasai dikunjungi oleh penjelajah dan musafir Maroko yang bernama Ibnu Batutah. Menurut Ibnu Batutah, Sultan ini adalah seorang yang sangat taat beragama Islam dan memeluk mazhab Syafi'i. Pada masa pemerintahan Sultan ini, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Banyak saudagar Arab, India, Iran, dan Cina yang berdagang di Samudra Pasai ini. Karena banyaknya saudagar yang beragama Islam, jadi mereka selain berdagang juga menyebarkan agama Islam di Samudra Pasai. Pada masa Sultan ini pula, Kerajaan Perlak yang merupakan tetangga Pasai masuk menjadi wilayah Kesultanan Samudra Pasai. Nah, masa kejayaan ini berakhir ketika pada masa kekuasaan Sultan berikutnya. Kesultanan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit. Pasai ditaklukkan dan menjadi salah satu wilayah Majapahit. Kerajaan ini jatuh setelah diserang Portugis pada tahun 1521. Wilayahnya kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Sam Agi. Saat itu, ia masih menganut agama Hindu. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di samudra runtuh akibat diserang Majapahit. Pada masa Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan. Mereka berjumlah lebih kurang 30 keluarga. Kemudian, bersama penduduk asli tersebut, rombongan pendatang mengubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selain menjadikan kota tersebut sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun, agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangannya, raja pertama Malaka yaitu Prameswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1414 Masehi. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadi agama resmi di Kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam. Kemudian, Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Perkembangan politik Kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan Kerajaan Malaka yang melepaskan diri. Perang dan pemberontakan banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Malaka. Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Daerah kekuasaannya hanya meliputi sebagian kecil semenanjung Malaya.
Hingga pada akhirnya, bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan mengakhiri kekuasaan di Malaka. Nah, peninggalan Kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai sekarang antara lain Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. Baiklah, sekian dari cerita saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.